Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Azhar dari kelas 11 IPA 5. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan munculnya embrio kebangsaan Indonesia. Apa itu pengertian embrio kebangsaan? Embrio kebangsaan adalah awal munculnya kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki kesamaan tujuan untuk hidup merdeka dari penjajahan. Pada masa ini, rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya kelompok suku atau daerah, tetapi satu bangsa yang memiliki nasib dan cita-cita yang sama. Latar belakang munculnya embrio kebangsaan: 1. Penderitaan akibat penjajahan, eksploitasi ekonomi, tanam paksa, kerja rodi, penindasan politik, diskriminasi sosial. 2. Pengaruh pendidikan barat, kaum terpelajar, pribumi mulai berpikir modern dari kritis. Muncul elit intelektual seperti Kartini, Dr. Sutomo, Hos, Djokroaminoto. 3. Perkembangan komunikasi dan transportasi, mempercepat penyebaran ide kebangsaan, mempermudah interaksi antar daerah. Pengaruh kebangkitan nasional di negara lain, revolusi Prancis, liberty, egality, fraternity, nasionalisme di India, Filipina, Turki, Jepang. Dampak munculnya embrio kebangsaan: tumbuhnya semangat persatuan nasional, muncul gerakan organisasi modern, terbentuknya identitas bangsa Indonesia, landasan menuju kebangkitan nasional 1908. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pengertian apa itu pengertian pergerakan nasional? Pergerakan nasional, gerakan rakyat Indonesia yang terorganisasi dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan serta membangun identitas bangsa. Gerakan ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial Belanda. Peran organisasi pergerakan nasional: 1. Membentuk kesadaran kebangsaan. 2. Melatih kader pemimpin bangsa. 3. Mendorong pendidikan dan kesetaraan sosial. 4. Menjadi sarana komunikasi dan persatuan rakyat. 5. Mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan. Tahap pergerakan nasional. Tahap tahun ciri gerakan perintis 1908 sampai 1920. Fokus pendidikan dan sosial radikal 1920 sampai 1930. Lebih politis dan tegas anti penjajah masa depresi 1930 sampai 1942. Represi kolonial, perjuangan berlanjut diam-diam, pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 melahirkan semangat militer dan organisasi pemuda. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rangga Indulana dari kelas 11 IPA 5, kelompok 5. Lahirnya Serikat Islam. Didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo 16 Oktober 1905. Awalnya bernama Serikat Dagang Islam (SDI). Tujuan awal: 1. Melindungi pedagang Islam dari persaingan tidak adil dengan pedagang asing. 2. Meningkatkan kesejahteraan pedagang bumi putra berdasarkan semangat persaudaraan, kejujuran, dan solidaritas umat Islam. Latar belakang: diskriminasi ekonomi dari pedagang asing, terutama Tionghoa dan Belanda. Perkembangan tujuan Serikat Islam. Tahun 1911, SDI berubah nama menjadi Serikat Islam, dipimpin oleh HOS Djokroaminoto. Joko berwawasan luas, mulai bergerak di bidang sosial dan politik. Cita-cita utama: menentang ketidakadilan kolonial, membela rakyat kecil dan memperjuangkan kemerdekaan, menegakkan nilai Islam yang demokratis dan adil. Karena itu, Serikat Islam disebut Gerakan Nasional Demokratis Ekonomis. Rapat Sekerat Islam di Semarang 1921. Rapat anggota Serikat Islam di Balaiwengo, Semarang 25 September 1921 dihadiri ribuan anggota dari berbagai daerah, menentukan SI sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia pada masa itu. Pemerintah Belanda mulai khawatir dan membatasi kegiatan SI karena dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Namun semangat persatuan rakyat terus melalui SI. Berdirinya Inggris Parties. Berdiri di Bandung 25 Desember 1912. Pendiri: 1. Louis Dekker. 2. Dr. Cipto Mangkusumo. 3. Ki Suwardi Suryamingrat. Ki Hajar Dewantara. PKI adalah partai politik pertama yang berideologi nasionalisme
Tujuan menyatukan semua golongan bumi putra, Hindu, Tionghoa, dan lain-lain dalam semangat kebangsaan untuk melawan penjajahan. Ideologi perjuangan IP. Ideologi nasionalisme Hindia menjadikan tanah Hindia sebagai tanah air bersama. Tujuan: satu, memperjuangkan kemerdekaan dari budaya Belanda. Dua, mendorong kesetaraan tanpa diskriminasi rasial. IP menentang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis 1913 akibat sikap kritis itu. Tiga, pendirinya dibuang oleh Belanda ke luar negeri dan daerah terpencil. Dampak dan warisan SI dan IP. Serikat Islam menumbuhkan kesadaran sosial, ekonomi, dan persatuan rakyat. Indonesian Partis menanamkan semangat nasionalisme, politik, dan kesamaan hak. Keduanya menjadi pelopor munculnya organisasi nasional lain seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Gerakan SI dan IP menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Terima kasih, sekian dari saya.